Dinamika perkawinan. Selamat menempuh hidup baru. Kita sering mendengar ucapan selamat tersebut disampaikan kepada pasangan suami istri yang baru menikah. Sebab setelah resmi menikah, keduanya akan menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Yang sebelumnya bertanggung jawab hanya untuk dirinya sendiri, setelah menikah mereka harus mengemban tanggung jawab dalam hidup bersama sebagai satu kesatuan. Yang sebelumnya hidup bersama keluarga orang tua, setelah menikah mereka harus mandiri. Ringkasnya, sesudah menikah banyak hal dalam hidup yang mesti dihadapi bersama-sama. Dari sinilah mulai muncul aspek muamalah dan ibadah dalam perkawinan. Sebagaimana perjalanan hidup manusia pada umumnya, kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut. Inilah yang disebut dinamika perkawinan. Banyak hal yang akan memengaruhi dinamika perkawinan ini. Sebagian perkawinan berubah menjadi tak harmonis karena pasangan suami istri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan. Atau sebagian kehidupan rumah tangga berantakan karena pasangan suami istri tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti. Agar kehidupan rumah tangga tetap sehat, harmonis, dan mampu menghadapi beragam tantangan dan persoalan hidup, perkawinan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat. Sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya, ada 4 pilar perkawinan yang sehat. Pasangan suami istri harus menyadari dan memahami bahwa 1. Hubungan perkawinan adalah berpasangan atau zawaj. 2. Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh, mitsaqun ghalidha. 3. Perkawinan perlu dibangun dengan sikap dan hubungan yang baik, muasyarah bil ma'ruf. 4. Perkawinan dikelola dengan prinsip musyawarah. Keempat pilar inilah yang akan membantu menjaga hubungan yang kokoh antara pasangan suami istri dan mewujudkan kehidupan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Komponen dalam hubungan perkawinan. Berdasarkan penelitian-penelitian di dunia psikologi perkawinan, secara garis besar ada 3 komponen utama yang akan memengaruhi bentuk dan dinamika hubungan antara suami dan istri. Ketiga komponen itu adalah 1. Kedekatan emosi, yaitu bagaimana pasangan suami istri merasa saling memiliki, saling terhubung dua pribadi menjadi satu. Kedekatan emosi ini membuat suami istri merasa tentram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Ar-Rum 30.221. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan atau suami istri untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. 2. Komitmen, yaitu bagaimana kedua pasangan suami istri mengikat janji untuk menjaga hubungan agar lestari dan membawa kebaikan bersama. Di dalam Al-Quran, Surah An-Nisa 4.221 disebutkan bahwa perkawinan adalah janji kokoh, mitsaqun ghalidha. Dengan menjaga komitmen, pasangan suami istri tidak mudah mengkhianati pasangannya. Dengan adanya komitmen pula, pasangan suami istri tidak mudah putus asa saat dinamika perkawinan
terasa sangat berat. Ketiga, gairah, yaitu bagaimana dalam hubungan suami istri itu tercipta keinginan untuk mendapatkan kepuasan fisik dan seksual. Dalam hadis Nabi SAW dinyatakan bahwa perkawinan adalah demi menjaga mata dan alat kelamin atau organ reproduksi. Jadi, salah satu tujuan perkawinan adalah menghalalkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah 2.2187 sebagai berikut. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Mereka istri-istrimu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Idealnya, ketiga komponen ini tumbuh subur dalam hubungan suami istri. Keduanya memiliki kedekatan emosi, merasakan gairah seksual yang sehat kepada pasangannya, serta memelihara komitmen perkawinan. Namun sayangnya, tidak selalu terjadi demikian. Kadangkala ada komponen yang terabaikan. Dari ketiga komponen itu muncul 7 macam kondisi perkawinan, yakni 1. Kedekatan emosi plus gairah plus komitmen. Ini adalah kondisi yang ideal dan dapat menciptakan kondisi sakinah, mawaddah, warahmah bagi pasangan suami istri. 2. Gairah plus komitmen minus kedekatan emosi. Dalam kondisi ini, pasangan suami istri sulit mendapatkan ketentraman hati. Ini karena kebutuhannya untuk memiliki pasangan jiwa tidak terpenuhi. Akibatnya, salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak bahagia. 3. Komitmen plus kedekatan emosi minus gairah. Tanpa gairah, kebutuhan seksual pasangan suami istri tidak akan terpenuhi, walaupun mereka memiliki komitmen hubungan yang kuat dan saling memahami. Padahal kebutuhan seksual tak dapat diingkari bagi individu yang sehat. Apabila kebutuhan ini tak terpenuhi, cepat atau lambat, ia akan cenderung mencari pemenuhan di luar hubungan pasangan suami istri. 4. Kedekatan emosi plus gairah minus komitmen. Bentuk hubungan seperti ini biasanya muncul pada saat pasangan sedang jatuh cinta. Perasaan yang menggebu-gebu mendominasi, sementara komitmen belum kuat. Tanpa komitmen, itikat kedua belah pihak tidak bisa dijamin. Karena itu, bentuk hubungan ini tidak langgeng. 5. Kedekatan emosi minus gairah minus komitmen. Bila yang dimiliki oleh pasangan suami istri hanya kedekatan emosi, tidak ada gairah maupun komitmen di antara keduanya, maka bentuk hubungannya lebih mirip dengan persahabatan. Pasangan mereka nyaman tapi tidak bisa mendapatkan kepuasan seksual dan jaminan jangka panjang. 6. Gairah minus komitmen minus kedekatan emosi.
Gairah yang tinggi tanpa komitmen dan kedekatan emosi akan membuat hubungan yang tercipta menjadi hubungan yang sifatnya fisik belaka. Padahal untuk hubungan jangka panjang dibutuhkan komitmen yang tinggi. 7. Komitmen minus kedekatan emosi minus gairah. Komitmen pasangan suami istri adalah bentuk penghormatan kepada perjanjian kokoh, mitsaqan ghalidha, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tanpa kedekatan emosi dan gairah, hubungan yang terwujud adalah hubungan yang kering atau cinta hampa, empty love. Kondisi ini rawan menyebabkan pasangan suami istri terjebak perselingkuhan, baik fisik maupun psikologis. Keseimbangan antara ketiga komponen ini tentu saja tidak kaku. Ada dinamika yang berubah-ubah, mengikuti dinamika perkembangan perkawinan. Suatu saat mungkin saja satu komponen akan terasa lemah apabila keluarga atau pasangan suami istri sedang berada pada kondisi tertentu, seperti hidup terpisah sementara karena tugas pekerjaan, atau salah satu pasangan mengalami sakit kronis. Dalam kondisi seperti ini, pasangan suami istri perlu mengingat bahwa komitmen perkawinan bukan hanya kepada pasangan, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebuah perjanjian yang kokoh, sikap saling memahami dan saling memberi kepada pasangan akan mengalahkan sikap menuntut untuk dipenuhi kebutuhannya. Menjaga dan memupuk tiga komponen hubungan pasangan suami istri. Mengingat pentingnya ketiga komponen tersebut di atas, maka pasangan suami istri perlu senantiasa memupuk ketiganya. Mengabaikan salah satu komponen akan membuat hubungan menjadi tidak seimbang dan menyebabkan hubungan suami istri semakin lama akan semakin memburuk. Lalu bagaimana mempertahankan ketiga komponen itu agar tetap seimbang dan kuat? Memupuk kedekatan emosi. Bagaimana suami dan istri dapat memupuk kedekatan emosi? Dengan selalu menjaga keterbukaan dan sikap saling memahami di antara mereka. Banyak suami dan istri terjebak pada sikap saling menuntut dari pasangannya. Mereka berpikir, kalau kamu bisa membahagiakan saya, baru saya akan membahagiakan kamu. Padahal di dalam perkawinan ada prinsip saling tabadul. Dan ini berarti kita tidak menunggu pasangan untuk melakukannya terlebih dahulu. Menjaga komitmen tetap kokoh. Bagaimana suami istri dapat menjaga dan memupuk komitmen? Caranya adalah dengan menjaga kejujuran dan kesetiaan, apapun yang terjadi, dan juga diiringi dengan sikap bertanggung jawab. Orang yang mampu menjaga komitmen sesungguhnya sedang mengamalkan teladan Nabi Muhammad SAW, yaitu bersikap amanah. Selain itu juga harus selalu diingat bahwa komitmen perkawinan adalah perjanjian kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Komitmen pasangan suami istri akan diuji oleh berbagai konflik dan persoalan yang muncul silih berganti dalam kehidupan berkeluarga. Setiap kali pasangan suami istri dapat menyelesaikan konflik dan masalah dengan baik, komitmen juga akan bertambah kuat. Sebaliknya, setiap kali konflik dan persoalan dibiarkan berlarut-larut atau tidak diselesaikan dengan baik, maka komitmen akan berkurang kekuatannya. Karena itu, pasangan suami istri perlu belajar bagaimana menyelesaikan masalah dan perdebatan di antara mereka. Menjaga api gairah. Bagaimana dengan gairah? Gairah seksual merupakan kebutuhan dan dorongan yang sehat
dalam kehidupan manusia. Apalagi dalam kehidupan suami istri, menurut riset, bagi sebagian besar laki-laki, hubungan seksual bukan hanya soal mendapatkan kepuasan fisik. Demikian juga bagi sebagian perempuan. Di dalam hubungan seksual inilah terjadi hubungan fisik dan emosional yang paling dekat antara laki-laki dan perempuan. Untuk menjaga api gairah, pasangan suami istri perlu dengan sengaja memelihara hubungan yang sangat intim ini. Banyak hal yang akan membatasi hubungan seksual, seperti kesibukan, kelelahan mencari nafkah, kehadiran buah hati, bahkan kondisi lingkungan secara fisik. Justru dalam kondisi seperti inilah hubungan seksual perlu diperkuat. Ada banyak hal sederhana untuk menjaganya. Misalnya sentuhan fisik sederhana setiap kali sedang berdekatan, atau menyiapkan diri dengan pakaian dan wewangian yang mengundang keintiman. Bahkan pasangan suami istri perlu meluangkan waktu khusus secara berkala untuk dihabiskan berdua saja. Latihan. Di kolom sebelah kiri tulislah beberapa sikap menjaga komitmen yang menurutmu seharusnya dilakukan oleh seorang suami istri dalam perkawinan. Di kolom sebelah kanan tuliskanlah beberapa sikap suami istri yang menurutmu menunjukkan komitmen yang kurang. Kolom sebelah kiri, sikap yang menunjukkan komitmen yang baik kepada pasangan dan keluarga. Miss setia. Kolom sebelah kanan, sikap yang menunjukkan komitmen yang kurang kepada pasangan dan keluarga, misalkan selingkuh. Diskusikanlah dengan pasangan secara bergiliran. Sampaikanlah daftar yang ada. Pada saat salah satu sedang berbicara, pasangan hanya boleh mendengarkan dan dilarang menyela atau berkomentar. Tujuannya adalah agar kedua pasangan berlatih memahami tanpa menghakimi. Setelah sama-sama mendengar, buatlah kesepakatan hal-hal terpenting yang akan dijaga dalam hubungan perkawinan secara bersama-sama. Tahap perkembangan hubungan perkawinan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, perkawinan adalah proses yang dinamis dan berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, hubungan dalam perkawinan juga senantiasa mengalami perubahan. Pribadi pasangan suami dan istri juga akan berubah dan berkembang. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk selalu bersandar kepada prinsip dan pilar perkawinan kokoh dalam Islam selama menjalani kehidupan rumah tangga. Bagaimana perkembangan yang umumnya terjadi dalam hubungan perkawinan? Pada mulanya adalah jatuh cinta. Secara umum, hubungan lelaki dan perempuan bermula dari munculnya sebuah perasaan yang sering disebut sebagai jatuh cinta. Jatuh cinta adalah kondisi khusus yang tidak berlangsung lama. Pada tahap ini, seseorang mengalami ketertarikan yang luar biasa kepada orang lain yang menjadi objek jatuh cinta. Ada rasa ingin selalu berdekatan, berdebar bila sedang bersama, selalu memikirkan sang objek, merasa mendadak cocok luar dalam, merasa sangat dimengerti oleh sang objek, dan lain-lain. Semua ini adalah tanda-tanda umum orang yang sedang jatuh cinta, sehingga muncul ungkapan jatuh cinta itu berjuta rasanya. Atau saat sedang jatuh cinta, dunia serasa milik berdua, sedangkan semua orang lain hanya menumpang belaka. Tetapi sesungguhnya dalam perkawinan modal jatuh cinta saja tidak cukup. Perlu difahami bahwa menurut para psikolog,
jatuh cinta dan cinta itu berbeda. Perasaan-perasaan yang dirasakan kala jatuh cinta itu perlahan akan menghilang setelah pasangan saling mengenal lebih dekat dan mulai membangun kehidupan bersama. Disinilah kedekatan emosi, gairah seksual, dan komitmen mulai berkembang dan menggantikan rasa jatuh cinta. Hubungan menjadi lebih matang dan konsisten. Lalu dari sini perlahan-lahan cinta yang sesungguhnya mulai tumbuh dan berkembang. Maka dimulailah wujud nyata dari prinsip mengupayakan kondisi yang lebih baik. Ihsan. Pasangan suami istri yang tidak memahami perbedaan antara jatuh cinta dengan cinta mengira bahwa hilangnya perasaan indah selama fase jatuh cinta itu berarti bahwa rasa cintanya sudah hilang. Mereka lalu kecewa karena merasa salah memilih pasangan. Mereka jadi takut akan hilangnya bunga-bunga asmara yang indah, sebagaimana yang mereka rasakan kala jatuh cinta. Tetapi pasangan yang mengalami perbedaan tersebut justru akan semakin kuat hubungannya. Karena itulah setelah menikah, pasangan suami istri perlu memahami tahap-tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan. Perkembangan hubungan pasangan suami istri adalah sesuatu yang wajar. Menurut Andrew G. Marshall dalam I Love You But I'm Not in Love with You, mengatakan bahwa setiap perkawinan akan mengalami beberapa tahap perkembangan hubungan yang membawa tantangannya masing-masing, yakni 1. Tahap menyatu 12 sampai 18 bulan. Tahap ini dimulai saat pasangan suami istri mulai menyatukan kedua pribadi. Kebutuhan pribadi belum begitu tampak karena suami istri dikuasai oleh perasaan ingin menyenangkan pasangan. Misalnya dulu tidak suka musik dangdut, tetapi karena pasangan menyukainya, sekarang jadi ikut menyukai. Biasanya hal-hal yang berbeda di antara kedua pasangan jadi tersisihkan. Ini karena pasangan meluangkan banyak waktu untuk selalu bersama. Masing-masing pihak tidak ingin berjauhan. Tantangan bagi pasangan dalam tahap ini adalah mencari keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan keinginan untuk menyatu. Pasangan perlu mampu mengikhlaskan proses menyatu ini tanpa takut kehilangan kebutuhan pribadi. Banyak orang tidak ingin menikah karena merasa khawatir harus mengorbankan sebagian kebutuhan pribadinya karena harus memikirkan pasangannya. Padahal suatu saat di masa depan, di dalam tahap yang tepat, kebutuhan pribadi itu akan mendapatkan ruangnya kembali. 2. Tahap bersarang 2-3 tahun. Di tahun kedua dan ketiga, pasangan suami istri umumnya sudah memiliki kehidupan yang lebih ajet. Sebagian besar sudah memiliki anak, sehingga ada kebutuhan untuk memiliki sarang yang nyaman dalam bentuk rumah dan kendaraan, serta kemapanan finansial. Beberapa persoalan umum di tahap ini adalah pembagian peran suami istri dalam keluarga. Munculnya kembali perbedaan pribadi, munculnya kembali kebutuhan untuk dekat dengan teman dan keluarga besar, dan lain-lain. Tantangan di tahap ini adalah bagaimana mengelola perbedaan tersebut. Disinilah tumbuh pertengkaran kecil maupun besar, karena pertimbangan-pertimbangan pribadi mulai bermunculan. Di tahap ini pasangan suami istri perlu belajar mencari solusi, bukan dengan menekan kegelisahan sampai meledak menjadi kemarahan. Kemampuan negosiasi dan bermusyawarah akan membantu pasangan untuk menyelesaikan konflik dengan baik. 3. Tahap kebutuhan pribadi tahun ketiga sampai keempat. Di tahap ini kebutuhan pribadi mulai terasa semakin kuat.
kebutuhan untuk selalu bersama pasangan sudah mulai berkurang. Misalnya, suami yang dulu suka mancing, sekarang mulai ingin kembali memancing bersama teman-temannya. Dalam hubungan yang sehat, suami istri cukup yakin dengan kekuatan hubungan perkawinannya dan tidak cemas saat pasangan ingin melakukan sesuatu tanpa mengajak dirinya. Suami istri yang menjaga komitmen akan mencari titik tengah antara kebutuhan pribadinya dengan kebutuhan keluarganya. Tantangan khas pada tahap ini adalah menjaga keseimbangan tersebut. Suami istri yang tidak mampu menjaga titik tengah akan cenderung memaksakan kebutuhan pribadinya tanpa mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan pasangannya. Sedangkan suami istri yang belum matang akan cemas dan curiga pada saat pasangannya mulai meminta waktu untuk dirinya sendiri. Di sini pasangan suami istri perlu belajar berkompromi. Bila tidak, pasangan akan berjalan sendiri-sendiri dan menjauh satu sama lain. 4. Tahap kolaborasi, tahun ke-5 sampai 14. Tahap selanjutnya adalah kolaborasi atau kerjasama. Karena sudah merasa yakin dengan komitmen kepada pasangan, suami istri biasanya menjadi pribadi yang mengalami kemajuan dalam bidang-bidang hidup lainnya. Suami istri sudah menemukan cara untuk bekerja sama dan memberikan dukungan kepada pasangannya. Misalnya saat suami istri dipindah tugaskan ke luar kota, pasangan mendukung dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Pada tahap ini muncul masalah tersendiri. Banyak pasangan kemudian lupa untuk menghargai pengorbanan yang diberikan oleh pasangan. Problem lainnya adalah komunikasi yang mulai memburuk bila salah satu pasangan sedang sibuk dengan hal-hal di luar keluarga. Bila kebablasan, pasangan suami istri akan bergerak menjauh satu sama lain tanpa mereka sadari. Tantangan yang muncul adalah bagaimana tetap berbesar hati untuk tidak saling mengungkung dan terus menjalin komunikasi yang baik agar jarak antara kedua pihak tidak semakin melebar. 5. Tahap penyesuaian, tahun 15 sampai 24. Di tahun ini pasangan suami istri sibuk untuk menyesuaikan diri dengan tantangan hidup yang baru. Misalnya anak-anak mulai tumbuh besar dan mandiri. Biasanya suami istri sudah menerima pasangan apa adanya dan sudah menemukan cara menghadapi hal-hal yang tidak disukai dari pasangannya. Di masa ini pasangan sudah melalui banyak persoalan hidup bersama-sama. Namun di sisi lain, hal ini seringkali memunculkan persoalan baru, yakni saling menggampangkan dan saling menuntut. Terkadang muncul rasa putus asa karena pasangan tidak kunjung berubah, sehingga membuat suami istri menjadi mudah marah. Tantangan tahap ini adalah memahami bahwa kehidupan membawa telah banyak perubahan bagi kita dan pasangan. Suami istri perlu menghindari sikap merasa benar sendiri dan merasa paling tahu situasi. Untuk itu, diperlukan keterampilan menjadi pendengar yang baik. Tahap pembaruan, tahun 25 ke atas. Banyak pasangan lanjut usia yang menunjukkan kedekatan emosi yang kuat dan hubungan yang romantis. Ini terjadi karena setelah 25 tahun, pasangan suami istri sudah menjalani manis pahitnya kehidupan perkawinan bersama-sama. Mereka menemukan kembali rasa bahagia karena memiliki cinta yang teruji dan pasangan jiwa yang bisa diandalkan. Tantangan di masa ini adalah menjaga kesabaran dalam menghadapi pasangan. Kadangkala kebiasaan-kebiasaan lama di masa muda muncul kembali, dan ini menimbulkan ketegangan di antara pasangan. Ketegangan ini perlu dikelola dengan baik
dengan mengingat komitmen dan kedekatan emosi. Penghancur dan pembangun hubungan perkawinan. Dampak dari tantangan dan dinamika perkawinan bisa bermacam-macam. Pada pasangan suami istri yang berhasil menjalani proses dengan sehat dan baik, perkawinan menjadi tempat yang sangat nyaman dan sumber kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Pada pasangan suami istri yang tidak berhasil mengelola proses ini dengan sehat dan baik, perkawinan menjadi beban dan bahkan menjadi sumber masalah. Al-Quran sudah menyebutkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pasangan suami istri bersikap dan berperilaku baik satu sama lain, muasyarah bil ma'ruf. Bagaimana bentuk nyatanya? Berdasarkan berbagai penelitian, para ahli psikologi keluarga menyatakan bahwa ada beberapa sikap dan perilaku yang bisa menghancurkan atau memperkuat hubungan pasangan suami istri. Kita sebut saja keduanya sebagai sikap penghancur hubungan dan pembangun hubungan. Sikap penghancur hubungan terutama muncul saat pasangan suami istri menghadapi permasalahan. Misalnya, suatu ketika ibu mertua memutuskan untuk tinggal bersama pasangan suami istri, namun sang suami tidak menyetujuinya, atau saat istri berbeda pendapat dengan suami tentang cara mendisiplinkan anak. Beberapa di antara sikap penghancur hubungan menurut The Gotham Institute dalam The Four Horsemen adalah sebagai berikut. 1. Kritik pedas atau sikap menyalahkan, di mana suami istri tidak dapat melihat kebaikan dan kekurangan dari pasangan dan tidak melihat kesalahan diri sendiri yang menyebabkan terjadinya pertengkaran. Misalnya, suami menganggap istri tidak becus menjadi ibu, sehingga anak mereka menjadi bandel dan suka berkelahi. Ia lupa bahwa tanggung jawab menjadi orang tua jatuh kepada baik suami maupun istri. 2. Sikap membenci dan merendahkan, di mana suami istri menunjukkan bahwa pasangannya bukan pasangan yang baik, membandingkannya dengan orang lain, dan menunjukkan kebencian dengan mengungkit berbagai kelemahan pasangan. Misalnya, istri mengatakan, "Aku menyesal menikah dengan kamu. Kalau dulu aku memilih menikah dengan si Anu, pasti hidupku sudah kaya raya dan bahagia." 3. Sikap membela diri dan mencari-cari alasan, di mana suami istri menganggap bahwa sikap dan perilakunya yang salah adalah karena sebab lain di luar dirinya. Misalnya, suami yang terlalu sibuk di luar rumah membela dirinya dengan menyalahkan istri yang membuatnya tidak kerasan di rumah. 4. Sikap mendiamkan atau mengabaikan, di mana suami istri memilih untuk mendiamkan pasangannya, biasanya dengan alasan tidak ingin bertengkar. Suami istri justru bersikap pasif agresif, yaitu menyerang dalam diam. Di sini suami istri melawan dengan melakukan hal yang berbeda dengan apa yang diharapkan pasangan. Misalnya, suami meminta istri untuk menerima ibu sang suami yang akan tinggal bersama pasangan suami istri. Sang istri tidak menentang, tetapi selama sang ibu mertua di rumah, ia mengabaikan kebutuhan si ibu mertua. Dapat kita lihat bahwa semua kebiasaan ini berlawanan dengan prinsip perkawinan yang terdapat dalam Al-Quran. Demikianlah yang terjadi apabila pasangan suami istri meninggalkan sikap saling ridho, tulus atau nihla, dan perdamaian atau islah.
Berdasarkan riset selama 20 tahun, Gotham Institute menemukan bahwa kegagalan sebuah perkawinan dapat diprediksi dari keempat sikap tersebut, dengan tanda yang paling utama adalah perbandingan sikap dan kata-kata positif dan negatif pada pasangan berinteraksi. Kondisi hubungan. Pasangan dengan hubungan perkawinan stabil. Kata atau sikap positif 5. Kata atau sikap negatif 1. Pasangan dengan hubungan perkawinan labil. Kata atau sikap positif 1. Kata atau sikap negatif 8. Tabel ini perbandingan kata dan sikap pada pasangan suami istri. Gotham 1994. Kata-kata dan sikap negatif ini menimbulkan luka-luka batin yang dalam. Ibaratnya menancapkan paku ke sebidang kayu. Saat paku dicabut, kayu tetap berlubang. Ini yang membuat kepercayaan di antara kedua pasangan semakin berkurang. Mengingat hal tersebut, pasangan suami istri perlu berlatih menjaga hubungan di antara mereka agar tetap positif. Dalam membangun hubungan yang positif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pasangan suami istri. 1. Pasangan suami istri harus memahami kebutuhan yang berbeda-beda di antara keduanya. Disinilah prinsip kafaah atau membantu agar perbedaan di antara keduanya tidak terlalu tajam. Prinsip mawaddah dan rahmah pun terkait dengan kebutuhan yang berbeda ini. Seringkali suami istri melupakan bahwa mereka berbeda dengan pasangannya. Apa yang dianggap penting bagi suami belum tentu penting bagi istri. Demikian juga sebaliknya. Contohnya, seorang suami memiliki kebutuhan yang tinggi untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, sementara sang istri lebih membutuhkan kedekatan melalui ungkapan verbal. 2. Rekening bank hubungan, yaitu semacam rekening atau tabungan emosi antar pasangan. Ibaratnya hal-hal baik yang kita lakukan untuk pasangan menjadi semacam setoran, dan sebaliknya hal-hal buruk yang kita lakukan menjadi semacam penarikan rekening. Sikap tulus dan saling ridho menjadi dasar dalam hal ini. Dengan memahami kebutuhan yang berbeda, kita bisa menambah saldo rekening bank hubungan dengan tepat. Layaknya manusia, kita pasti kerap berbuat salah. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi pasangan, maka saldo rekening kita akan bertambah. Setiap kita menyakiti pasangan kita, misalnya berselingkuh, maka saldo rekening kita akan berkurang. Saldo yang minus akan membuat hubungan menjadi hancur. 3. Kematangan diri. Terkait dengan kemampuan kita untuk menyeimbangkan antara kebutuhan kita dengan kebutuhan pasangan kita, diharapkan keseimbangan ini akan memberikan rasa adil kepada kedua belah pihak. Bila salah satu pihak terlalu agresif dan hanya menuntut kebutuhannya dipenuhi, sementara ia tidak mempertimbangkan kebutuhan pasangan, bisa dipastikan hubungan yang tercipta pun menjadi hubungan yang tidak matang dan rentan kegagalan. Kematangan dalam komunikasi digambarkan dalam rumus tenggang rasa. Rendah, di atasnya tinggi. Kalah, garis miring, menang. Menang, garis miring, menang. Kalah, garis miring, kalah. Menang, garis miring, kalah. Rendah,
keberanian tinggi. Kematangan sama dengan keberanian X tenggang rasa. Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat dan kebutuhan suami istri. Tenggang rasa yang dimaksud di sini adalah kemampuan suami istri untuk memperhatikan pendapat atau kebutuhan pasangan. Kemudian ditandai dengan kemampuan pasangan suami istri untuk menjaga agar keberanian dan tenggang rasa dapat berjalan dengan seimbang. Dengan mempergunakan rumus ini, ada beberapa bentuk komunikasi yang terjadi antara pasangan suami istri. 1. Keberanian tinggi X tenggang rasa rendah. Sama dengan menang _kalah. Kita menang karena kita berani memperjuangkan keinginan kita, dan perasaan kita kalah karena ia tidak mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Pihak yang menang tidak mempertimbangkan kebutuhan pasangannya. Contohnya, suami melarang istri bekerja tanpa mempertimbangkan kebutuhan istri untuk mengamalkan ilmunya. 2. Keberanian rendah X tenggang rasa tinggi. Sama dengan kalah _menang. Kita kalah karena kita tidak berani menyampaikan kebutuhan kita. Karena kita tahu pasangan kita menginginkan hal yang berbeda. Kita memiliki tenggang rasa yang terlalu tinggi dan mengabaikan kebutuhan kita sendiri. Sebagian besar korban KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga berada dalam kondisi ini. Mereka tidak ingin menjadi korban, namun tidak berani memperjuangkan haknya. Mereka juga sangat bertenggang rasa dan bahkan membela perilaku pasangannya dengan alasan-alasan seperti maklum suami atau istri saya sedang banyak masalah di kantor. 3. Keberanian rendah X tenggang rasa rendah. Sama dengan kalah _kalah. Di sini pasangan suami istri tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan kebutuhannya sekaligus juga tidak mampu bertenggang rasa kepada kebutuhan pasangannya. Kondisi yang akan tercipta adalah kondisi di mana kedua belah pihak tidak terpenuhi kebutuhannya tanpa bisa memahami kebutuhan pasangannya. Pasangan dikuasai rasa tidak puas kepada pasangannya. Contohnya, suami istri yang sama-sama tidak mau membuka diri mengenai penghasilan pribadinya. Tetapi pada saat yang sama, keduanya berprasangka bahwa pasangannya egois dan mau menang sendiri. 4. Keberanian tinggi X tenggang rasa tinggi. Menang _menang. Inilah inti dari prinsip musyawarah dan perdamaian atau islah. Bentuk komunikasi yang paling ideal di mana kedua belah pihak menunjukkan sikap untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhannya, sekaligus menimbang kebutuhan pasangannya. Kedua belah pihak siap mencari titik temu dari kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Pasangan suami istri meninggalkan sikap siap benar, siap salah. Mereka memilih mencari jalan agar tidak ada yang dikorbankan dari keputusan yang akan diambil. Contohnya, suami dan istri sama-sama ingin bekerja untuk mengamalkan ilmu. Maka, keduanya mencari titik tengahnya. Pasangan suami istri memilih dari berbagai alternatif, semisal bekerja paruh waktu atau bekerja dari rumah dan seterusnya. Terampil berkomunikasi. Salah satu hal yang dianggap sering menjadi problem perkawinan adalah bagaimana suami dan istri berkomunikasi. Hubungan suami istri merenggang
karena tak mampu berkomunikasi dengan baik. Pasangan suami istri yang mengenal dirinya sendiri dan mengenal pribadi pasangannya memiliki bekal untuk saling memahami dengan lebih mudah. Ditambah dengan terus menjaga komunikasi yang matang dengan pasangan, serta menjaga gairah di antara pasangan, maka komitmen dan kedekatan emosi akan tetap terjaga dengan baik. Dan dengan demikian, sampailah kita menjadi keluarga sakinah. Latihan debit atau setoran, memenuhi janji, waktu untuk keluarga. Kredit atau penarikan, membentak, mengingkari janji. Secara sendiri-sendiri, isilah tabel di atas. 1. Di kolom debit atau setoran, diisi hal-hal apa saja dalam perkawinan yang penting dan berharga bagi pasangan suami istri. Misalnya sikap terbuka, jaminan nafkah, mandiri dari pengaruh orang tua, waktu yang cukup, dan seterusnya. 2. Di kolom kredit atau penarikan, diisi hal-hal apa saja yang tidak diharapkan oleh calon pengantin dalam keluarga. Misalnya tidak ingin keluarga besar mencampuri urusan rumah tangga, janji yang tidak ditepati, dan lain-lain. Setelah selesai, silakan bergantian menyampaikan daftar tersebut kepada pasangan. Dengan peraturan tidak boleh ada diskusi, hanya mendengarkan dan empati. Dengan latihan ini, pasangan suami istri belajar untuk berani menyampaikan kebutuhan dan keinginannya sekaligus saling memahami.